Sama-sama Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ini Mas. Kenapa Mbak? Ini. Maaf, nggak usah Mbak. Saya buru-buru. Maaf. Mas. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Orang yang jujur dan baik seperti kamu yang saya cari selama ini. Jarang banget 1001 orang di dunia ini yang seperti kamu. Aduh, kenapa lagi sih ini mobil? Perasaan kemarin baru diservis deh. Pas banget lagi. Mana ya? Susah banget sih. Yang mana sih? Oh. Kotor-kotoran kan. Perasaan baru minggu kemarin deh habis aku servis. Masa iya udah mogok lagi sekarang? Aduh, aku jauh lagi dari bengkel. Mau telepon siapa ya? Mau telepon montir sih. Tapi kalau aku nggak telepon montir, siapa dong yang mau benerin mobil? Masa iya mau mogok di sini? Mana banyak banget lagi nih alatnya. Handphoneku. Nah ya. Macetnya di saat yang nggak tepat lagi. Coba aja macetnya tuh besok atau nanti sore gitu. Iya, halo. Iya, bengkel mobil Gajah Mada. Oh iya Mas, bisa minta tolong kirimin satu montir nggak? Ini mobil saya mogok di jalan nih. Hah? Montirnya nggak bisa semua? Lagi full ya? Aduh, nggak ada yang lain lagi Mas. Ya udah deh, makasih ya. Iya. Padahal bengkel ini paling deket dari sini, masa nggak ada yang bisa sih montirnya? Terus gimana dong nasib mobil aku? Hari pertama setelah lulus sarjana, aku bakal mendaftarkan diriku ke perusahaan ternama. Mudah-mudahan diriku diterima. Kan lulusanku udah S1. Sarjana lulusan akuntansi manajemen. Pasti aku bakal menghitung uang asli. Udah 4 tahun aku menghitung uangnya Saiton. Nanti setelah aku diterima, uang aku bakalan ambil sendiri. Beli mobil, beli Civic, beli Pajero, gasken. Oh, cari dulu deh di Google Maps, siapa tahu ada bengkel lagi yang deket. Mau meeting juga bentar lagi. Banget cari ini. Mas, boleh minta tolong nggak? Saya? Iya Mas, siapa lagi dong yang lewat di sini? Mas, bentar dong Mas, saya minta tolong beneran, ini mobil saya mogok. Iya. Jadi mobil saya itu tadi tiba-tiba jalannya tuh sendet-sendet gitu Mas, terus tiba-tiba mogok. Mas? Ada apa? Mas dengerin gak sih saya ngomong dari Barusan tuh tanteku. Aku bakalan nyapa tanteku. Aku bakalan nyapa keluargaku sendiri ketimbang kamu. Memang kenapa mobilnya? Gini Mas, tadi kan waktu jalan mobilnya nih lagi jalan tuh lagi enak-enaknya, lagi lempeng-lempengnya banget tuh mobil. Terus tiba-tiba tuh jalannya gini, set gitu tuh. Oh. Nah, Gitu ya. bener banget Mas. Terus tiba-tiba tadi Aku itu mantannya driver, Mbak. Perkenalkan. Oh iya. Nama aku Firhadi Gunawan. Iya. Cucu dari Alindar. Tetap Iya. Alindar.
Iya, terus ini gimana dong Mas nasib mobil saya? Saya lagi buru-buru soalnya saya lagi ada meeting Nah. bentar lagi. Kalau masalah mobil kamu, oh ya, namamu siapa? Putri. Oh, Putri. Putri, masalah mobil kamu ini mogok. Iya. Mungkin kehabisan aki, Mbak. Atau kehabisan perasaan. Hah? Iya. Makanya, Mbak, kalau Mbak itu mau jalan atau mau dinas kerja, seharusnya Mbak itu cek dulu. Sama dengan manusia. Sebelum manusia mau berangkat beraktivitas, seharusnya Mbak itu rapikan diri, kesehatan dijaga. Untung Mbak itu bukan milikku, tapi suatu saat Mbak jadi milikku, Mbak Putri. Mas, Mbak Mas. Putri. Hah? Bisa tolong dicek mobilnya nggak? Bisa. Soalnya mepet banget ini waktunya ya Mas ya. Saya bisa bantu. Asalkan ada, biasalah Mbak, saya laki-laki dan Mbak itu wanita. Magnet itu kalau aku sama Mbak itu magnetnya terlalu besar, Mbak. Bikin dekat terus, Mbak. Mas. Daya tariknya itu, Mbak. Wah. Oh, saya cek dulu ya, Mbak. Iya. Jadi begini, Mbak. Ya udah dong, cek mobil nggak usah pegang-pegang. Ini mobilnya. Mbak mau dibantu nggak? Kalau enggak, aku mau berangkat nih. Aku pengen melamar kerja, Mbak. Lihat. Aku mengumpulkan berkas-berkas ini 2 hari 2 malam. Mbak itu tidak pernah memikirkan perasaan aku, Mbak. Mas, saya minta tolong sama Mas untuk ngecek mobil saya yang lagi mogok. Bukan buat ngomong di sini apalagi pegang-pegang saya. Nih, sini aku bukan megang Mbak, sini. Coba lihat, tengok tuh. Tuh, kabelnya dimakan tikus, Mbak. Mana ada? Mas, Mbak lihat tuh, kabelnya bengkak, Mbak. Luka kabelnya. Mas, emang begitu modelannya. Mobil ini baru seminggu yang lalu keluar dari bengkel, abis saya servis rutin. Siapa orang yang memperbaikinya? Iya mana saya tahu. Mbak, saya itu mantan driver Surabaya Situbondo. Ya udah cobain aja benerin kalau memang Mas itu ngerti mobil. WA. Wah apa? WhatsApp. HP saya lobet. Loh, Mbak, saya tidak bisa memperbaiki bahwa Mbak itu tidak bisa mempunyai nomorku. Ini menyambung, Mbak, antara hati dan kamu. Mas, ini nggak ada hubungannya sama sekali sama mobil saya. Udah mending ini kalau memang Mas nggak bisa benerin mobil saya, mending nggak apa-apa deh Mas tinggal aja di sini. Saya cari orang lain aja. Loh, malah ngusir. Wanita gak tahu diri. Aku barusan jalan enak dan aku hampir telat. Aku pengen melamar kerja di perusahaan ternama. Tiba-tiba aku diberhentikan oleh kamu. Terus aku suruh memperbaiki mobil kamu. Aku itu lulusan S1, bukan lulusan perbengkelan seperti ini. Ya, bukan otomotif aku, Mbak. Ya udah Mas. Loh, ya udah apanya? Barusan aku diusir. Kamu tidak pernah menjaga perasaan diriku. Kamu mempunyai hati. Aku juga. Kayaknya aku salah berhentiin orang deh. Nggak waras kali ya. Ya udah deh Mas, kalau mau lanjut aja nggak apa-apa. Sana berangkat daripada terlambat kan. Udah pergi. Udah. Aku tidak butuh sama kamu. Ngapain aku berhenti di sini terus? Permisi. Iyo. Ada ya orang begitu. Perasaan tadi aku ngomong baik-baik. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah marah-marah juga dong. Keren banget tuh orang. Modus ya mau minta nomor WhatsApp aku. Emang bahaya banget sih ya. Kalau aku tuh nggak bawa bodyguard. Gimana dong? Masa ya di Maps nggak ada yang deket bengkelnya, terus aku minta tolong sama siapa ya, nggak ada yang lewat lagi ya? Aduh, bahaya nih. Masa ya aku pesen taksi online sih? Aduh, udah jam berapa nih ya? Jangan sampai telat. Ini interview pertamaku. Aduh, udah jam segini lagi. Aduh, pasti terlambat aku ke kantor. Gimana caranya ya? Mas. Bentar, sorry, maaf. Boleh minta tolong nggak, Mas? Gini, Mas paham tentang mobil nggak?
Kalau paham saya mau minta tolong. Mobil saya mogok Mas, terus saya juga lagi buru-buru nih mau ke kantor. Saya mohon maaf ya Mbak, saya nggak bisa bantu Mbak. Soalnya saya ada acara penting, mendesak sekali Mbak. Kalau saya terlambat, ya mungkin saya nggak akan diterima. Aduh Mas, tapi ini saya dari tadi udah telepon montir tuh nggak ada yang bisa. Full semua katanya lagi sibuk. Terus ini saya udah setengah jam yang lalu loh Mas ada di sini. Setengah jam? Iya. Gimana ya Mbak? Saya kepepet waktu untuk interview Mbak. Waktunya ini tinggal 20 menit lagi Mbak. Kalau saya nggak keburu, mungkin nanti saya belum interview langsung saya nggak diterima Mbak. Oh gimana ya Mas? Ya udah deh kalau memang Mas buru-buru nggak apa-apa. Ya kalau gitu saya minta maaf ya Mbak. Saya minta maaf. Kasian juga tapi ya, wanita sendirian di sini. Udah setengah jam katanya. Membantu orang lebih utama. Sini Mbak, saya bantu Mbak. Loh, Saya minta tolong pegang. bukannya Mas sudah berangkat ya? Nah, tadi gejala mogoknya gimana Mbak? Tadi tuh enak-enak jalan terus tiba-tiba mobilnya dut gitu tuh. Terus berhenti deh mogok. Bensin? Abis dari SPBU barusan udah full kok. Oh ya sudah Mbak. Saya coba cek dulu mesinnya Mbak. Iya, minta tolong ya Mas. Ya. Oh, alhamdulillah ada yang mau bantuin. Kayaknya orangnya nggak seaneh orang yang tadi deh. Gimana Mas? Sebentar dong Mbak, saya baru ngecek Mbak. Kok sudah ditanya Mbak? Saya kan panik Mas, soalnya tadi ada sih yang mau bantuin saya tapi aneh orangnya. Nggak nyambung diajak ngomong. Oh gitu. Siapa Mbak? Nggak tahu Mas. Oh. Tadi sih juga buru-buru katanya, tapi dia bilangnya bisa mau bantuin saya. Tiba-tiba endingnya minta nomor WhatsApp. Ya nggak saya kasih lah. Apanya Mas sudah ketemu? Ya bentar. Mungkin ini. Mas, emang ngerti mesin mobil? Dulu saya kerja di bengkel mobil Mbak. Nah, Terus? sekarang ada lowongan kerja lebih baik di ruangan ber-AC lagi. Siapa tahu aku bisa dapetin kerjaan ini Mbak. Soalnya dulu kuliahku di bisnis Mbak. Oh bisnis? Iya Mbak, di bisnis. Terus rencananya sekarang mau lamar kerjaan di mana Mas? Ya? Rencananya sekarang mau lamar kerjaan di mana? Lamar di kantoran dong Mbak. Kan di bengkel udah, jadi sekarang di kantoran gitu. Oh, iya cari-cari pengalaman kan ya Mas? Betul. Kemarin kan di bengkel udah tahu rasanya tuh kerja di bengkel. Terus sekarang Mas mau coba cari kerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliah Mas. Iya betul Mbak. Oh gitu. Oh iya Mas, Mas taruh lamaran di berapa kantor? Saya taruh di 3 kantor Mbak, tapi baru kantor ini yang mau manggil saya. Berarti ini mau interview nih. Iya Mbak. Semangat ya Mas, semoga interviewnya lancar. Tapi nanti kalau misal interviewnya nggak lancar, terus planning Mas selanjutnya apa? Ya? Kalau misal interview kali ini gagal misalnya ya, planning Mas selanjutnya apa? Ya mungkin kembali lagi ke bengkel. Nunggu dulu di kantor masih ada gitu. Ngomong-ngomong nama Mas siapa? Ya? Kalau boleh saya tahu nama Mas siapa? Nama saya Ferry Gunawan. Oh ya, bentar ya. Semoga aja hidup. Ferry Hadi Gunawan. Oke. Gimana? Mati lagi Mbak? Iya. Barusan udah nyala sih. Astaga. Apanya ya Mas? Ini kabel soketnya ini kendor Mbak. Jadi Mbak harus belikan lagi ya yang baru. Nanti bisa copot lagi.
Tapi untuk sementara saya kencangin dulu Mbak. Tapi ingat Mbak, Mbak harus bawa mobil ini ke bengkel, ya. Padahal ini udah minggu lalu loh Mas, baru dari bengkel. Bisa-bisanya sih. Montirnya tuh nggak teliti banget. Ya, mungkin montirnya baru mungkin Mbak. Kalau Mbak mau datang ke montir saya, ke bengkel saya siap menjadi montirnya Mbak. Tapi kalau saya nggak diterima di kantor ini ntar lagi. Tapi kalau saya diterima ya maaf Mbak, saya nggak bisa ngelayanin Mbak di bengkel. Ya udah, semoga setelah ini mobil saya tuh nggak mogok-mogokan lagi dan semoga Mas nanti keterima ya. Ya, Mbak tinggal datang aja ya Mbak di Cahaya Bengkel. Cahaya Bengkel, oke? Sip, atau disingkat CB. CB. Keren juga nama bengkelnya. Udah selesai Mas? Nah, ini sudah aku kencengin Mbak untuk sementara waktu. Tapi kalau nanti di jalan yang berlubang, takutnya bisa lepas lagi. Jadi belikan soket baru. Ya udah, nanti setelah saya meeting, saya langsung ke bengkel lagi kok. Ya sudah, saya coba cek dulu. Semoga aja hidup. Boleh silakan. Keren banget sih. Udah tahu mau terlambat interview, masih sempat-sempatnya bantuin aku di sini. Emang benar-benar orang baik. Dan semoga orang baik seperti kamu punya keberuntungan yang besar. Sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Tuh kan? Hidup dong. Wah, Nah, udah nyala nih? nyala Mbak. Alhamdulillah. Waduh, makasih banyak ya Mas. Saya nggak tahu. Sama-sama Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ini Mas, Kenapa Mbak? ini Maaf, nggak usah Mbak. Saya buru-buru. Maaf. Mas. Tuh, mulia banget hati Mas itu. Udah rela terlambat interview gara-gara bantuin aku. Masih nggak mau nerima imbalan juga. Mas, orang baik seperti kamu jarang banget aku temuin. 1001 malah. Ya udah jam berapa ya? Duh, kayaknya aku terlambat deh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum di Bu. Selamat pagi, Rami. Selamat pagi, Bu. Iya, tolong bukain dong. Baik, Bu. Makasih. Ya, Bu. Kebiasaan. Setiap mau kerja pasti telat. Mau dimarahin dia adalah atasan. Tapi mana mungkin seorang bawahan seperti saya mau nasehatin seorang bos seperti dia. Mungkin lah. Kalau orang mau kerja itu harus tampil cantik, biar kerjaannya juga itu indah. Wajah aku kenapa kusam banget sih? Padahal kan tiap hari itu kerjanya di ruangan ber-AC. Ini mungkin gara-gara nggak pernah ke salon nih, aku nggak pernah facial. Gini kalau jadi wanita yang super sibuk, mau ke salon aja susah. Aku harus agendakan nih. Minggu ini pokoknya aku ini harus nyalon. Gara-gara wanita itu ya, aku hampir terlambat. Tapi wanita itu memang cantik. Dan
aku melihat itu sangat antik. Tapi aku harus optimis untuk melamar pekerjaan supaya aku bisa megang uang. Karena kata guru saya waktu dulu SMA, kalau orang ganteng itu bukan diukur dari fisik atau mukanya atau tampannya, tapi diukur dari uang. Memang di kehidupan milenial ini apa-apa diukur dengan uang. Tapi kata ibu saya, semua masalah itu tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi bingung zaman sekarang. Bu, jualan es, Bu? Oh, iya. Beli, Bu. Aduh, bajuku gak rapi lagi. Ngos-ngosan kan jadinya. Wanita itu mempunyai mobil. Memang wanita karir ya. Tapi aku tidak bisa menyalahkan nasibku. Karena rezeki itu sudah ada di atas tangan Tuhan. Semua diatur. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat. Bismillah aja. Semoga diterima. Loh. Gak bahaya tah? Kenapa dia megang map juga ya? Buru-buru lagi. Aku takut ada sainganku. Rapi. Capek banget ya, Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Firhadi Gunawan. Ferry, cucunya Aling Dharma. Hah? Cucunya Aling Dharma. Oh, jadi kakek Mas ini Aling Dharma gitu namanya? Intinya saya itu cucunya Mas, mau kemana ya? Saya mau lamar kerja. Bukan ngelamar sih, mau interview. Oh. Ngelamarnya udah. Oh, di mana? Di mana? Perusahaan mana? Itu di depan. Sekarang perusahaan nutup, Mas. Katanya atasannya itu lagi sakit. Kok bisa? Saya baru dapat email tadi malam, Mas. Iya, itu mendadak jam 3 subuh. Katanya kena diare. Tapi nggak ada email pemberitahuan lain dong. Nah, informasi kamu itu kurang jauh. Udah, Mas, lebih baik pulang aja. Saya permisi dulu ya. Ya sudah, Mas. Saya mending lebih baik bertanya ke pihak perusahaan aja Loh, daripada ke Mas. Cari Mas istrinya tuh. Saya masih belum punya istri deh, Mas. Itu, Mas. Mas. Apa-apaan sih dorong-dorong aku? Punya masalah hidup apa dia? Dorong-dorong aku seperti ini. Tapi dia bawa map hijau, map coklat juga ya? Oh, aku ngerti. Pasti dia itu peserta interview juga, sama dengan aku. Jadi dia dorong aku biar aku terlambat, biar dia bisa mendapatkan pekerjaan ini. Rezeki sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Jika aku mendapatkan pekerjaan ini, emas yang nggak akan dapat. Bismillah. Permisi, Pak. Saya tuh mau interview, Pak. Kan masih ada waktu 2 menit, Pak. Orangnya di sini. Iya, Pak. Saya takut, Pak. Kenapa telat? Gini, Pak. Barusan ada kendala, tapi pas, Pak. Jam 8 pas, Pak. Jamnya bagus, Pak. Impor, Pak. Boleh buat saya nggak, Pak? Boleh, Pak. Izinkan saya masuk, Pak. Tenang, Pak. Kalau cuma mau masuk, Bapak masuk Iya. aja. Asalkan Bapak janji dulu. Jamnya kasih kepada saya, Pak. Ini, Pak. Bentar lagi. Pasti ada pelamar baru itu lambat, Pak. Nggak boleh masuk ya, Pak? Nggak boleh masuk, Pak? Iya, iya. Silahkan masuk, Pak. Saya bukakan ya, Pak. Ya. Silahkan, Pak. Hati-hati, Pak. Jadi sapam kok.
pengemis sih, Pak? Bukan pengemis, Pak. Pak, Pak. Ah, Kenapa udah ditutup, Pak? ini sudah jam berapa? Kamu lihat jam aku? Jam aku ini adalah impor dari luar negeri. Pak, itu jamnya nggak hidup, Pak. Mati tuh, Pak. Mata kamu rabun ya? Tuh, lihat. Jalan jarumnya ke kiri tuh. Pak, namanya jam tangan. Itu muternya ke kanan, Pak. Semua jam ke kanan, Pak. Coba Bapak buka lagi kacamatanya, coba, Pak. Coba lihat baik-baik, Pak. Wah. Coba bandingkan sama jam saya, Pak. Coba lihat. Nah, ini baru benar, Pak. Jam 8 kurang 3 menit. Berarti Iya, saya tidak terlambat deh, Pak. Iya betul, Pak. Wah, saya kena tipu, Pak, ini, Pak. Oh, jangan-jangan orang yang pakai baju merah sama dengan saya kan? Jangan-jangan Bapak adalah teman dia ya? Bukan, Pak, bukan. Tadi aja saya didorong di jalan, Pak. Waduh. Mungkin dia peserta interview yang nggak mau saya saingin gitu, Pak. Wah. Gitu. Gini aja deh, Pak. Berhubung Bapak itu sudah mau mengingatkan saya kalau jam ini sudah mati, Bapak saya persilahkan masuk. Wah, kalau gitu saya terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga sukses ya, Pak. Amin, amin. Ngomong-ngomong, jalan ke ruangan HRD kemana ya, Pak? Saya kasih tahu jalan pintasnya ya, Pak, supaya Iya, Pak. Bapak terlebih dahulu nyampe ke ruangan HRD daripada Iya, mas-mas yang barusan itu. Gimana, Pak? Lurus, Iya, lurus, Pak. kanan, Kanan, belok kiri. belok kiri. Ya, Oke, terima kasih banyak ya, Pak. Saya masuk dulu. Permisi kalau gitu, Pak. semoga sukses ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih ya, Pak. Lurus. Lagi belok kanan. Terima kasih, Bu, sudah mau menerima saya. Coba Ya. bisa dicek dulu, Bu. Saya cek CV kamu dulu ya. Ya, pasti CV saya paling baik, Bu. Belum tentu. Ada, Bu. Katanya mau melamar di sini, mau interview juga, Bu. Tapi Iya. leha-leha, Bu, kayaknya, Bu. Gak menjamin jadi karyawan, Bu. Leha-leha maksudnya? Ada. Orangnya itu, Bu. Iya, penampilannya gak rapi, Bu. Kocar-kacir, Bu. Compang-camping gitu, Bu. Jadi maksud orang itu teman kamu? Bukan, Bu. Oh, kamu nggak kenal? Nggak punya teman seperti itu. Saya pendidikan, Bu. Saya sudah lulus S1 jurusan akuntansi manajemen ekonomi. Saya kasih tahu ya sama kamu, semisal kamu ini diterima kerja di sini, penampilannya itu harus dijaga. Penampilan rapi, nggak boleh kocar-kacir seperti orang yang tidak punya kerjaan. Bu, Ibu tahu sendiri, warna kita merah, Bu. Jodoh, Bu. Bukan jodoh. Apa, Bu? Ini memang seragam kantor. Iya, Bu. Rapi, Bu. Asalkan Ibu tahu, kemeja saya itu harganya 650.000. Setengah Bagus. juta lebih kan, Bu? Setelah kamu nanti bekerja di sini, kamu beli baju yang sangat lebih mahal daripada yang kamu pakai sekarang Iya, ya. Bu. Tapi minta tolong ya, Bu. Dukungan. Dorongan. Ngerti kan, Bu? Dorongan. Uang, Bu. Saya bakalan belanja, Bu, di Shopee. Mas, semua karyawan yang kerja di sini itu harus pinter. Saya lihat CV kamu bagus, tapi kamu ini harus diuji dulu apakah kamu pantas kerja di sini atau tidak. Baik, Bu. Saya akan melaksanakan tugas dari Ibu aturan kantor ini. Saya akan mengabdi, Bu. Soalnya saya itu bosen, Bu, di rumah terus. Saya taunya
ada 2 peserta interview. Nah. Ini sekarang kemana? Tuh, baru jalan Bu. Tuh Bu, tuh. Belok kiri. HR. Kamu tadi ngeliat ke sana. Kan saya gini Bu, tuh. Permisi. Ibu karyawan di sini? Iya. Karyawan. Dia manajer ya, Bu? Bukan, saya HRD di sini. Kenapa ya? Kebetulan, Bu. Saya Ferry, Bu. Vina. Dia telat, Bu. Ibu Vina. Oh, ini HRD. Saya dari tadi cari-cari, Bu. Kamu ini masih pelamar ya? Bajunya harus rapi. Belum kerja di sini saja baju kamu ini kocar-kacir. Apalagi sekarang sudah lewat dari jam interview. Bener banget, Bu. Awal mula udah Sudah bikin mulai, masalah. Bu. Ya, sudah ada yang mulai di dalam. Jangan lihat-lihat dong. Mana, Bu? Tuh, lihat. Kosong, Bu. Ngeblur, Bu. Ya, mungkin penglihatan kamu ini ngeblur ya. Bu, saya baca di email ada 2 peserta interview, Bu. 2 peserta interview, maksudnya Mas ini bentar lagi mau masuk ke dalam untuk interview. Jadi Saya- satunya lagi yang telat ini dilarang untuk masuk interview ke dalam karena waktunya sudah telat 5 menit. 5 menit itu berharga bagi orang penting. Loh, kok bisa, Bu? Coba kita cocokkan jam tangan aja, Bu. Gak perlu, yang namanya telat itu tetap telat. Nah, betul, Bu. Jam saya masih jam 8 barusan, Bu. Ini jam 8 lewat 1 menit, Bu. Itu prinsip kamu beda kalau prinsip waktu saya. Bu, pria ini lebih baik diusir aja, Bu. Bu, kalau kayak gini nggak adil bagi saya, Bu. Loh. Yang penting saya minta kamu tidak boleh kerja di sini. Mending kamu pergi aja dari sini. Nah, pasti aku yang diterima, Mas. Sebentar. Vina, ada apa ini? Nah, ini telah juga, Bu. Dari mana aja kamu? Diam. Seharusnya kalau kamu pengen interview, harus datang lebih dulu. Dia itu atasan saya. Ada apa? Gini Bu, saya masih menyeleksi orang-orang yang mau kerja di sini. Ternyata ada 1 orang yang sudah mempermainkan waktu, Bu. Yaitu orang itu. Udah pakaiannya nggak rapi, mempermainkan waktu, nggak niat kerja. Bu, gini, Bu. Beda dengan Saya saya, Bu. merasa tidak dapat keadilan di sini, Bu. Padahal saya sudah datang jam 8 pas, Bu. Ini aja baru jam 8 lewat 2 menit, Bu. Minta keadilan apa kamu? Kamu yang membutuhkan. Kok saya dibilang telat, Bu? Udah, cukup ya. Saya nggak mau ada ribut-ribut di kantor saya. Kalian ini baru mau interview sudah bikin ribut aja. Ini nih. Orang seperti ini yang harusnya kamu buang dari kantor ini. Kamu lihat dong. Dia tadi bilang apa? Dia bilang tadi baju dia lebih berantakan daripada dia. Tapi kamu lihat ini. Mana ada karyawan saya kancingnya dibuka. Ibu, zaman sekarang, Bu, zaman now. Bagus kan? Pakai. Dilihat keren. Bu, Oke, akan aku laksanakan. saya mohon maaf, Bu. Kalau saya tidak mendapatkan keadilan di sini, mending saya pergi. Permisi. Bagus, pergi aja. Mas, bentar. Tunggu sebentar. Ada apa lagi, Bu? Enggak. Mas yang bantuin saya tadi kan? Iya, saya masih ingat, Bu. Berarti Mas terlambat ke kantor ini itu gara-gara saya. Saya nggak terlambat, Bu. Sudah saya bilang, saya nggak terlambat. Saya datang jam 8 pas, Bu. Berarti nggak terlambat dong. Terus yang kamu bilang terlambat siapa? Bu, tapi tidak sesuai dengan jam tangan saya. Benar, Bu. Tapi, Bu, jam Ibu itu terlalu cepat. Lebih baik cepat ketimbang terlambat. Nah, setuju. Lihat dong. Masih jam 8 lewat 3 menit. Berarti dia itu nggak terlambat. Emang bener jam kamu yang kecepatan. Terlalu cepat, Bu. Iya, Bu. Bisanya. Sekarang jam berapa ya, Bu? Tuh, lihat. 83. Wah, Mas, saya minta maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Vina, kamu lain kali tuh yang bener dong. Mereka berdua itu mau interview. Kita butuh karyawan di posisi tersebut. Kalau kamu kayak gini, gimana kita mau dapat karyawan yang bagus? Kamu mau milih dia, hah? Iya. Tanpa dia interview pun saya nggak mau punya karyawan kayak dia. Loh, Bu. Salah saya itu apa, Bu? Iya, Bu, kita Udah rapi. Lihat, Bu. Hem saya halus, Bu. Kamu lupa sama kejadian tadi? Hah? Lupa? Atau pura-pura lupa? Kenapa diam? Gak usah cengengesan dong. Maafin, Bu. Vina, so kamu tahu ya, daripada saya punya karyawan seperti dia, mending saya punya karyawan seperti Mas ini. Bu, saya nggak tahu masalahnya ya, Bu. Tapi peraturannya kita harus seleksi dulu, Bu. Iya, Bu.
Kan Bu. waktu itu di luar kerja, Bu. Mohon maaf ya Bu. Saya rasa dari tadi dari omongan ibu ini, mungkin dia itu adalah saudara ibu ini. Ibu ini terus membela bapak ini. Padahal bapak ini dari tadi menjelek-jelekan saya, menfitnah saya yang bukan-bukan. Tapi kenyataannya itu memang benar bahwa kamu dengan aku lebih baikan aku, profesionalan aku, pendidikan lebih tinggi aku. Iya, Bu. Mas, kalau Mas atau bapak ini lebih baik daripada saya, buktinya apa? Tadi kamu aja mendorong saya di jalan agar saya terlambat datang ke sini. Iya kan? Aduh, udah cukup ya, cukup. Vina, Iya, Bu. sebenarnya bos di kantor ini itu siapa? Saya atau kamu? Bu Putri. Ibu Putri. Terus ngapain kamu masuk ngatur saya? Terserah saya lah. Iya, Bu. Kamu udah denger kan dari tadi? Dia aja belum kerja di sini udah curang, apalagi nanti kalau udah kerja. Mau jadi apa kantor saya? Gak mau, Bu. CV saya sudah diterima, berarti saya harus diterima. Enggak, Bu. Saya gak mau menerima lagi, Bu. Oh gitu. Ya udah. Biar saya sobek sekalian. Jangan, Bu. Udah, mending kamu pergi dari kantor saya udah nggak mau lagi lihat muka kamu di sini. Pergi. Perbaiki dulu tutur kata kamu dan kepribadian kamu. Baru kamu bisa ngelamar pekerjaan di kantor-kantor yang lain. Kalau kamu kayak gini nggak akan ada yang nerima. Pergi. Saya melakukan seperti ini karena saya tidak mau bersaing dengan yang lain, Bu. Karena CV saya itu rendah, Bu. Hidup itu penuh persaingan. Jadi, kamu hanya perlu menunjukkan kepada mereka semua kalau kamu itu emang lebih baik. Tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang curang. Udah, pergi. Mana pergi? Untuk CV-nya boleh saya lihat? Sini. Bu Putri, sekali lagi saya minta maaf ya, Bu, sudah mengatur lebih dari Ibu. Saya lanjut kerja dulu ya, Bu. Temui saya di ruangan nanti. Pergi. Permisi, Bu. Tadi saya udah sempat baca CV kamu. Secara nggak sengaja sih. Saya minta maaf ya karena udah lancang buka CV kamu tanpa izin. Tapi sekilas tadi saya lihat semua nilai kamu bagus. Kapan yang lihat, Bu? Waktu kamu benerin mobil saya? Ibu buka CV saya, berkas-berkas saya. Iya kan barusan udah minta maaf karena udah lancang. Soalnya penasaran. Ternyata bener. Semua yang ada di dalam amplop ini itu isinya bagus semua dan sesuai dengan kriteria yang saya cari. Dan saya kagum sama kamu. Di waktu kamu sulit pun kamu masih bisa bantu orang lain ya. Padahal kamu tadi tahu loh, kalau kamu bantuin saya, kamu bakalan terlambat. Tapi nyatanya saya nggak terlambat kan, Bu? Iya, kamu nggak terlambat kok. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Orang yang jujur dan baik seperti kamu yang saya cari selama ini. Jarang banget 1001 orang di dunia ini yang seperti kamu. Terus? Ya, selamat. Kamu bisa bergabung di kantor ini. Saya langsung diterima tanpa interview? Nggak usah lah, saya udah yakin sama kamu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Yaudah kalau gitu kamu ikut ke ruangan saya. Kita bicarakan tempat kerja kamu dan kita bicarakan gaji kamu. Nanti kamu bisa bilang sama saya kamu pengen gaji berapa dan kita bisa mencocokkan dengan kerjaan kamu ya. Dan sebentar lagi saya ada meeting. Tapi kamu tunggu di ruangan saya ya. Baik, Bu. Ya Tapi kalau masalah gaji itu terserah Ibu deh. Sesuai dengan pekerjaan saya apa, gajinya berapa, saya akan terima. Sebelum kualifikasi pekerjaan saya bagus atau enggak. Itu yang saya suka. Yaudah yuk ke ruangan saya. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.